Hai teman pelajar, di video kali ini kita akan membahas soal matematika untuk persiapan penilaian akhir tahun kelas 10 SMA. Tonton video ini sampai habis ya. Nilai dari sin 240 derajat dikali cos 315 derajat dibagi cos 300 derajat dikali tan 225 derajat sama dengan titik-titik. Ya, yang pertama soalnya itu nilai dari sin 240 derajat dikali cos 315 derajat per cos 300 derajat tan 225 derajat. Nah, ini adalah trigonometri yang bukan sudut istimewa. Jadi ini bisa dihitung menggunakan sistem kuadrat. Nah, jangan lupa tonton video di YouTube-nya tentang trigonometri sistem kuadrat. Oke, jadi untuk sin 240 derajat ini berada di kuadran 3. Jadi kalau di kuadran 3 maka dia akan jadi sin 180 derajat plus 60 derajat. Kemudian cos 315 itu ada di kuadran 4. Jadi kita bisa pakai 360 min 45 per cos. Nah, ini 300 derajat ada di kuadran 4 juga. Berarti 360 min 60. Kemudian tan 225 ini ada di kuadran 3. Berarti 180 plus 45. Oke, nah selanjutnya sin 180 plus 60 ini karena dia ada di kuadran 3, dia bernilai negatif. Jadi min sin 60 dikali cos berada di kuadran 4 positif, berarti cos 45. Kemudian cos di kuadran 4 juga dia positif, jadi cos 60 derajat dikali tan di kuadran 3 ini bernilai positif, berarti tan 45 derajat. Oke, jadi min sin 60 itu sama dengan min setengah akar 3 dikali cos 45 itu setengah akar 2 per cos 60 itu setengah dikali tan 45 itu 1. Ini dicoret. Jadi min setengah akar 3 kali akar 2 jadinya min setengah akar 6 per 1. Jadi hasilnya min setengah akar 6. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 4 cm, sudut A sama dengan 120 derajat, sudut B sama dengan 30 derajat, panjang sisi C adalah titik-titik. Oke, soal selanjutnya, jadi diketahui suatu segitiga ABC dengan panjang sisi A 4 cm, besar sudut A-nya 120 derajat dan sudut B-nya 30 derajat. Nah, kalau kita sketsakan seperti ini ya. Jadi kalau untuk menentukan panjang sisi A, maka dia berada di seberang sudut A. Jadi ini sudut A, maka sisi A berada di seberangnya. Jadi 4 cm itu berada di seberang sudut A. Nah, yang ditanya panjang sisi C. Berarti sisi C itu yang berada di seberang sisi C. Berarti di sini sisi C-nya. Ini berapa? Oke, nah untuk menjawab soal ini kita bisa memakai aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan C per sin C. Oke, A-nya itu panjang sisinya 4, kemudian sin A itu berarti 120, sin 120 derajat sama dengan C, sisi yang ditanya. Kemudian sin C, berarti kita hitung dulu sudut C-nya. Dalam segitiga itu jumlah sudutnya harus 180 derajat, maka untuk sudut C berarti 180 dikurang 120 dikurang 30. Maka 180 dikurang 150 adalah 30 derajat. Maka di sini kita hitung sin C adalah sin 30 derajat. Nah, ini berarti 4 per sin 120 berarti di kuadran 2 dan sama dengan sin 60 berarti setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 sama dengan C per sin 30 ini setengah. Nah, ini bisa dicoret. Maka untuk C sama dengan 4 per akar 3. Jangan lupa untuk merasionalkan, maka dikali akar 3 dikali akar 3, maka
4/3 akar 3 cm. Jadi di sini panjang sisi C-nya adalah 4/3 akar 3 cm. Jika pada segitiga ABC ditentukan panjang sisi A sama dengan 7 cm, B sama dengan 5 cm, dan C sama dengan 3 cm, maka besar sudut alfa sama dengan titik-titik. Oke, soal selanjutnya, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A-nya 7, sisi B-nya 5, sisi C-nya 3, yang ditanya besar sudut alfanya. Oke, jadi untuk sisi A, ingat dia berada di seberang sudut A, berarti di sini 7. Untuk sisi B, berarti dia berada di seberang sudut B. Untuk panjang sisi C, berarti di seberang sudut C. Nah, besar alfa berarti yang ada di A. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan aturan kosinus, ya. Jadi kita tulis cos alfa sama dengan sisi pengapitnya, berarti 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang sisi yang di seberangnya, berarti dikurang 7 kuadrat dibagi 2 kali sisi pengapit, yaitu 5 dan 3. Jadi kalau nanti di soalnya itu yang ditanya B, maka pengapitnya adalah 3 dan 7. Kalau ditanya sudut C, maka pengapitnya 5 dan 7. Seperti itu ya. Jadi kita hitung ini sama dengan berarti 25 ditambah 9 dikurang 49 per 30 sama dengan min 15 per 30 sama dengan min setengah. Nah, jadi didapatkan cos alfa sama dengan min setengah. Karena yang ditanya besar sudut alfanya yaitu berapa derajat, maka kita hitung min setengah itu. Jadi ini adalah alfa atau rumus sudut dasarnya ya. Jadi kalau cos berapa yang hasilnya setengah itu kan berarti cos 60 derajat. Nah, karena dia ini min, kalau min berarti dia berada di kuadran 2. Berada di kuadran 2. Maka sudutnya alfa sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 120 derajat. Maka di sini besar sudut alfanya adalah 120 derajat. Keliling suatu segi 6 beraturan adalah 84 cm. Luas segi 6 tersebut adalah titik-titik cm persegi. Oke, soal selanjutnya, ini diketahui keliling suatu segi 6 beraturan adalah 84 cm. Nah, ini gambar segi 6 beraturan yang terdiri atas 6 segitiga sama sisi. Berarti seluruh sisinya sama dan seluruh sudutnya juga sama ya. Jadi yang ditanya luas segi 6 tersebut adalah, nah dari soal keliling segi 6-nya 84, maka kita bisa hitung panjang sisi dari segi 6 tersebut. Berarti sisinya sama dengan 84 dibagi 6, karena ini ada 6 sisi ya. Jadi 84 dibagi 6 adalah 14 cm. Maka panjang sisinya 14 cm. Nah, ini juga 14 cm, ini 14 cm dan seterusnya. Kemudian untuk menghitung luas segi 6 tersebut, kita bisa menggunakan rumus luas segitiga, yaitu luas sama dengan setengah dikali A dikali B kali sin C. Jadi sisi pengapit dikali sin sudut yang diapit. Jadi misalnya sisi pengapitnya kita pakai 14 dan 14 ini, maka sudut yang diapitnya adalah ini. Nah, untuk segi 6 beraturan, karena dia tersusun atas 6 segitiga sama sisi, maka sudut ini 360 derajat dibagi 6 adalah 60 derajat. Seperti itu. Ini juga 60 derajat, yang ini juga sama, ini sama, ini sama, ini sama. Jadi luasnya sama dengan setengah dikali 14 dikali 14 dikali sin 60 derajat. Nah, karena ini terdiri atas 6 segitiga sama sisi, maka dikali 6 seperti itu. Jadi kita lihat sama dengan ini bisa dicoret dulu ya. Nah, sin 60 berarti 14 dikali
Sin 60 itu berarti setengah akar 3 dikali 6. Ini coret. 14 ini 7. Oh ya, ini 7 ya. 7 dari sini berarti 49 dikali 6 dikali akar 3 sama dengan 294 akar 3 cm persegi. Nah, itu tadi pembahasan soal matematika untuk persiapan PAT-nya. Semoga bermanfaat ya. Sukses untuk PAT-nya. Terima kasih sudah menonton. Bye.